Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di kelompok algoritma dan filter bubble. Kali ini kita akan memberi ke kalian tentang cerita pendek mengenai orang yang penasaran sama apa itu algoritma dan filter bubble. Stay tune guys. Nama aku Ibrahim Muhammad Gawa, NIM 2024030345. Nama aku Muhammad Arul Aulia, NIM-nya 2024-05-30341. Aku Ihsan Nur Ramadan, NIM-ku 2024-053-0365. Aku Febri Surya Saputra dengan NIM 2024-05-30-340. Stay tune guys, jangan lupa nonton sampai akhir. Weh, tumben ikut nongkrong Bik. Sibuk nih gua, nugas mulu capek gua. Tadi dulu gua scroll TikTok, isinya itu lagi makanya gua nongkrong. Kenapa ya TikTok bisa gitu mulu? Itu jadi namanya algoritma, Bib. Algoritma apa yang kita klik atau apa yang kita sering tonton. Jadi TikTok tuh nyodorin konten-konten itu semua. Makanya banget, gua penasaran banget kenapa timeline gua kayak gitu. Gua sambil juga ya. Pas banget, barusan di kelas gua bahas tentang filter bubble itu deh. Ya minggu lalu kelas gue juga dijelasin tentang filter bubble itu apa, tapi gue tetap sendiri lah, gue ngantuk kan, jadi ketiduran, jadi kayak setengah sadar setengah enggak lah. Jadi gue kayak masih kurang paham apa Filter bubble juga. Kalau di gua lo tau nggak? Jadi saya ingat gue menurut Tarleton Gillies itu bilangnya algoritma itu sebuah sistem kurasi otomatis yang memilih atau yang dibuat dari Instagram apa yang kita klik ada kita tonton. Oh itu tadi berarti algoritma tuh kayak apa itu tadi yang Iya. kasih tau gua. Oh gitu. Oh jadi kayak misalnya kita misalnya ini ya, kayak gue misalnya nyari tentang highlight bola semalam, Ya. terus berarti masalah gue habis nyari, terus gue keluar, ntar masuk lagi, berarti kayak nanti selanjutnya pasti ada lagi tentang bola, tentang podcast, tentang highlight lagi Yang masih berkaitan kan? Iya, yang masih berkaitan. Ya kan, kalau filter bubble itu intinya algoritma bikin bentuk informasi buat kita. Jadi kita cuma dikasih lihat hal-hal yang sesuai minat atau sudut pandang kita sendiri. Oh berarti bener yang kayak lo minta tadi San. Mirip sama gua. Betul. Gua juga kayak gitu ngerasa kayak nonton ini besoknya muncul lagi. Dan itu kan sebenarnya internet itu kan dia luas. Iya. Cuma kita dikasih potongan-potongan kecil aja. Ya kan? Ya itu kok itu potongan otomatis. Jadi dari sononya kita nggak bisa milih sendiri. Berarti kalau semisal gua kayak Ican tadi kayak nontonin politik, apa bola kayak gitu. Timeline gue juga bakal ngarah ke sana mulu dong. Ya, Iya ya. Jadi bener nggak kan? Benar itu, kalau nggak salah si Pew Research Center itu nemuin kalau 64% pengguna medsos cuma lihat perspektif yang seragam di feed mereka sendiri. Samaan ya. Ya. berarti banyak ini ya, pantas banyak orang-orang tuh kalau misalnya buka komen, pasti komen-komennya ih relate banget nih sama gua, ih bener banget, ya kan? Oke gitu, itu gila sih mereka babzang bom sih juga. Berarti bentuk banget ya gitu Iya. San. Ya makanya Bib menurut Reuters itu bilang filter bubble ini menyumbang popularitas kalau isu politik ini lagi naik atau isu tentang agama naik. Jadi itu yang disodorin. Itu disodorin itu. Jadi pantas banget ya, orang ribut muncul di komen. Iya, gue juga gede kan misalnya nontonin orang-orang komen kayak gitu. Tapi apa ya sebenarnya ini sih, algoritma tuh kenapa dibuat jahat, kenapa ya? Nggak jahat sih, cuman tujuannya biar ningkatin assessment kamu biar lama di sosmed aja, biar Makin kamu penasaran. makin betah, aku makin penasaran. Jadi usernya betah gitu ya, Ya, mungkin ya. ya makin betah aja. Kayak si Safia Nobel itu kalau nggak salah pernah ada yang pernah baca bilang algoritma bisa ngarahin cara kita mikir gitu, karena mereka mengontrol apa yang muncul pertama kali di layar. Om, ingat tuh gue kayaknya. Berarti itu kan kayak gitu, algoritma filter bubble gitu kan kebentuk tanpa sadar dong. Iya nggak? Iya.
Ya, bahkan Kominfo itu nemuin waktu ningkat pas waktu demo kemarin, pemilu kampanye. Jadi berarti bubble tuh bukan kayak bikin kita dapat konten yang sejenis, tapi bikin cara kita melihat dunia itu ikut ke arah satu titik gitu. Berarti benar nggak? Ya kan? Iya. Ya. Kalau menurut lu nggak? Ngomong kalau ngobrol gini bikin kita makin sadar nggak sih dunia yang kita lihat di HP itu bukan realitas lengkap. Iya kan, berarti itu kan cuma kayak apa ya, kayak versi yang udah difilter sama sistemnya itu. Ya harus. Iya. Dan karena itu kita cuman lihat satu perspektif. Kita jadi gampang ngerasa itu yang paling benar, padahal nggak benar aslinya. Yang penting banget kita ini ya banget buat sadar kalau bubble itu ada biar kita tuh nggak gampang ketipu sama yang ada di medsos, gitu kan. Jujur ya, kalau gue sendiri ya, kalau selama ini gue kayak hidup di internet gitu, kayak gue versi lain gitu, kayak ada berita panas kayak gitu pun gue cuma lihat dari satu sisi doang gara-gara beritanya itu, karena kebanyakan itu yang gue lihat. Wajar kok, Bib, gue juga ngerasain kayak gitu. Semua juga pernah ngerasain kayak gitu. Gue juga dulu tweet gue isinya bola, isinya kampanye, isinya gitu-gitu yang viral-viral lah. Iya, Rul, makanya aku juga bingung ngapa timeline gue tuh kayak isinya bola-bola mulu, padahal kan ada isu-isu yang lebih penting gitu yang lagi viral sekarang. Itu karena algoritma nyari yang bikin kamu stay, yang bikin kamu nyaman dulu. Jadi topik berat sering disingkirkan kalau kamu jarang kritis. Oh, berarti pantas ya gue kayak jarang dapat konten informatif ya. Mungkin apa karena gue setiap malam cuma nontonin video gorengan sama review makanan doang kali ya, San? Bisa jadi. Gue juga pernah ngerasain bubble gitu kok. Kayak waktu debat pilpres kan, timeline gue tuh kayak apa ya, ramai banget ngebelain satu calon. Gue kira semua orang setuju, ternyata enggak. Nah itu dia, padahal timeline orang lain itu bisa 100%, padahal kebalikannya nggak kayak gitu. Ya, kayaknya itu yang bikin masyarakat gampang belah jadi dua gitu lah. Semua orang berasa didukung mayoritas, padahal mayoritasnya cuma didukung masing-masing. Berarti kan sebenarnya ya, kita tuh bukan beda pendapat kan, berarti ya emang boleh sih beda Iya, pendapat boleh, tapi kan boleh. cuman beda gelembung apa yang kita tonton Iya, juga benar. artinya. Exclusivity. Gue juga apa ya, ngerasain waktu cari referensi kuliah, gue sering buka apa tips editing video di platform, malah ngira gue anak DKV, padahal mah gue anak Ilkom. Nah, iya. Dan nanti platform bakal terus ngabarin hal-hal mirip itu sampai bosan pasti. Oh iya ya. Kalau gue sendiri sih kadang cuma cari ini kayak apa sih, podcast, terus humor, berita algoritma gitu kan, berarti nganggap gue anaknya suka ketawa gitu ya berarti ya? Iya bener lah. Ya padahal lu juga harus buku apa yang konten-konten serius, nggak kayak bercanda. Oh, hidup gue kayak disimpulin cuma gara-gara satu klik doang ya gue jadi kayak gitu ya. Menurut gue yang paling penting itu kita harus sadar dulu kalau platform punya kendali lebih besar dari yang kita kira, jadi bisa digunakan gitu. Setuju, kalau kita tuh harus sadar. Kalau bisa kita lebih hati-hati aja lah. Nggak gampang percaya, nggak usah gampang kepancing sama omongan netizen di komen. Oh, berarti itu bisa nangkap sih, berarti kayak apa yang kita lihat tuh, yang kita dapat itu berarti bukan gambaran utuhnya kan. Masih banyak sisi lain yang harus kita nggak kita lihat ya. Yang kita lihat kayak gitu. Intinya itu bukan keluar dari Bumble, tapi jangan kejebak tanpa kita sadari. Kita harus aktif ngatur apa yang kita mau konsumsi atau kita tonton sendiri. Udahlah, makin lama kita ngobrolin ginian makin kerasa nih gua butuh detox digital nih kayaknya.
Ya Hasan. Ayo, gue juga lapar, siap. Ya nih guys, tapi jangan nanti algoritma kantin juga cuma ngasih menu yang cuma itu aja. Ya udah. Tenang, algoritma kantin cuma ngasih menu yang murah-murah aja. Gas. Karena kita ke kantin saya kan. Ayo Sam, jangan. Dari obrolan sederhana tadi, kita belajar satu hal penting, yaitu bahwa apa yang kita lihat di layar bukanlah dunia sepenuhnya utuh. Algoritma memilih informasi berdasarkan kebiasaan kita, dan tanpa sadar kita hidup dalam gelembung kecil bernama filter bubble. Gelembung itu membuat kita merasa pendapat kita itu paling benar, membuat kita itu lupa bahwa ada sudut pandang lain yang sama validnya. Dalam ruang digital yang serba cepat, kesadaran menjadi hal yang paling sederhana, namun itu paling penting lah. Nah, selama kita memahami bagaimana algoritma bekerja dan menyadari bahwa bubble itu ada, kita bisa lebih bijak dalam melihat informasi, lebih terbuka pada perbedaan, dan lebih sadar bahwa dunia jauh lebih luas daripada timeline yang kita lihat setiap hari. Oke guys, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.